Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama ucapan syukur puja-puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu atas segala nikmat dan karunia yang masih dilimpahkannya bagi kita. Hingga saat di penghujung Ramadan ini, Allah masih memberikan keizinan kepada kita untuk memeriahkan dan melaksanakan beragam aktivitas amaliyah Ramadan. Semoga seluruh ibadah yang kita lakukan berterima di sisinya. Salam dan salam karibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Kita berharap sangat syafaat pertolongan beliau di hari kemudian kelak. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hari ini kita akan mencoba membahas tentang indikator keberhasilan puasa. Di penghujung Ramadan ini saya teringat apa yang disebutkan Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal yang kita lakukan itu fokus penilaiannya adalah khawatim, akhirnya. Di awal Allah nilai, di tengah Allah nilai, di akhir jauh Allah akan fokus menilainya. Keberhasilan penilaian di akhir merupakan indikator keberhasilan penilaian di awal dan di tengah. Kegagalan penilaian di akhir itu merupakan kegagalan penilaian di awal dan di tengah. Kita berharap di penghujung Ramadan ini nilai kita baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian bahwa apa yang kita lakukan di awal dan di tengah selama Ramadan berterima di sisinya. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Puasa, kalau kita kembali melihat dimensi syar'iyah, para fuqaha mendefinisikan puasa itu adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wasairil muftirat. Puasa adalah menahan lapar dan haus dan segala yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajr, mulai terbit fajar, ila ghurubisy syams, sampai terbenam matahari. Inilah terminologi puasa di kalangan fuqaha secara syar'i. Kalau inilah jadi patokan kita untuk melihat indikator keberhasilan puasa, terlalu sulit kita mencari indikator tersebut. Karena definisi ini hanya menekankan tentang kekuatan fisik. Siapa yang tahan terhadap lapar dan haus dan segala yang membatalkan puasa, itu yang kuat. Sementara siapa yang tidak mampu, itu yang lemah. Itu kalau pandangan syar'i. Kalau ingin kita melihat indikator keberhasilan puasa, kita harus masuk pada wilayah yang lebih dalam, yaitu wilayah-wilayah sufi. Puasa itu berbeda pandangannya. Bukan hanya sekedar mampu menahan lapar dan haus serta yang membatalkan puasa. Tapi kita jauh lebih dalam, bahwa puasa itu adalah harus mampu menjadi indikator pengendalian nafsu, hawa nafsu, pengendalian diri terhadap hawa nafsu. Imam Ghazali menjelaskan luas di dalam beberapa kitabnya. Beliau membagi hawa nafsu itu pada 4 hal. Yang pertama beliau sebutkan nafsu ammarah. Hawa nafsu ammarah ini punya ciri khas, tetap memilih keburukan. Terjadi pertempuran antara baik dan buruk, tapi orang yang memiliki nafsu ammarah ini lebih memilih keburukan. Bahkan bukan sampai di situ saja. Setelah dia memilih keburukan, dia nikmati terhadap keburukan itu. Ini orang yang memiliki nafsu ammarah. Agak meningkat sedikit, terjadi juga pertempuran antara kebaikan dengan keburukan. Tapi dia memilih juga keburukan. Inilah yang disebut dengan nafsul lawamah.
Tapi di tengah dia memilih keburukan, muncul penyesalannya. Mengapa saya harus memilih keburukan ini? Ini yang mereka memiliki nafsu lawwamah. Meningkat sedikit lagi, nafsu mulhamah namanya. Imam Ghazali membuat sebuah perumpamaan. Orang ini bertempur antara kebaikan dengan keburukan. Dia memilih kebaikan. Tetap dia pilih kebaikan karena bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berpuasa harus memiliki nafsu mutmainnah. Tidak ada lagi pertempuran. Yang ada di hatinya kebaikan, keindahan dan kenyamanan. Tenang. Ketika jenazah berangkat dari rumahnya, imam akan mengatakan, ya ayyat Tuhan nafsul mutmainnah, hai nafsu yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang yang memiliki nafsu mutmainnah lah yang Allah ridhoi dan diletakkan di surganya kelak. Orang yang betul-betul melaksanakan puasa secara konsisten dan mendalam dalam pandangan yang lebih hakikat, bukan hanya sekedar syariat, dia akan temukan nafsunya pada indikator mutmainnah. Indikator keberhasilan puasa terjadi apabila kita memiliki nafsu mutmainnah. Imam Ghazali membuat batasan tentang nafsu. Pertama, beliau mengatakan nafsu itu bersumber dari perut. Itu yang pertama. Baru yang kedua, nafsu itu bersumber di bawah perut. Baru yang selanjutnya pada seluruh panca indera kita. Ketika kita bicara nafsu yang berasal dari perut, maka puasa jawabnya. Tidak ada kata lain. Apa yang terjadi di bawah perut dan di seluruh panca indera kita itu karena memang nafsu perutnya sudah terpenuhi. Tapi ketika nafsu perut ini tidak terpenuhi, mampu kita kendalikan, maka kita akan mencapai pengendalian nafsu yang sempurna. Masalahnya adalah orang yang berpuasa dengan keberhasilan yang tinggi, dia memiliki rasa limited reason, batasan terhadap hawa nafsunya. Makan itu nafsu, itu kebutuhan. Tapi ketika kita mencari menu apa yang harus dimakan, di mana kita makan, di tepi pantai kah, di tepi danau Toba kah, di restoran kah, itu adalah keinginan, itu hawa. Nafsu tidak untuk dibunuh, silakan. Tapi indikasi radiasi hawa harus kita manage. Orang yang memiliki nafsu mutmainnah akan melakukan hal yang dimaksud. Selain dia mampu manage hawa keinginan nafsunya, di dalam hidupnya dia memandang sebuah kenyamanan, keindahan dan ketentraman serta martabat yang jauh universal. Semoga puasa yang kita lalui sampai sempurna nanti menciptakan kita sebagai hamba-hamba yang memiliki nafsu mutmainnah. Demikian kajian kita dalam kesempatan ini. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.